Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai prinsip, asumsi, dan ruang lingkup antar budaya. Tapi sebelum itu saya pernah dengar nih kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu ada baiknya kita berkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Fadila Husni selaku moderator. Adapun rekan-rekan saya yaitu Rifka Amelia, Tri Septiana Rahmawati, Masjita Tuljana, Zahra Anggreni, Samsiah, dan Nur Humaira. Baik, kita melangkah ke materi pertama yaitu prinsip komunikasi antar budaya. Ada beberapa prinsip utama dalam komunikasi antar budaya yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Berikut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang relativitas bahasa. Karena bermacam-macamnya bahasa di Indonesia atau di dunia, bermacam-macamnya budaya dan bermacam-macamnya bahasa yang menyebabkan perbedaan setiap orang dalam menanggapi suatu bahasa, sehingga kita bisa dapat menarik kesimpulan bahwa perbedaan bahasa tersebut membuat perbedaan cara memandang dan cara berpikir seseorang. Terima kasih. Berikutnya, yang kedua yaitu bahasa sebagai cermin budaya. Bahasa mencerminkan budaya. Makin besar perbedaan budaya, maka makin besar perbedaan komunikasi, baik dalam bahasa maupun dalam isyarat-isyarat nonverbal. Makin besar perbedaan antara budaya, makin sulit komunikasi dilakukan. Kesulitan ini dapat mengakibatkan, misalnya, lebih banyak kesalahan komunikasi, lebih banyak kesalahan kalimat, lebih besar kemungkinan salah paham, makin banyak salah persepsi, dan makin banyak potong kompas atau bypassing. Nomor 3. Mengurangi ketidakpastian. Makin besar perbedaan antar budaya, makin besarlah ketidakpastian dan ambiguitas dalam komunikasi. Banyak dari komunikasi kita berusaha mengurangi ketidakpastian ini, sehingga kita dapat lebih baik menguraikan, memprediksi, dan menjelaskan perilaku orang lain. Karena ketidakpastian dan ambiguitas yang lebih besar ini, diperlukan lebih banyak waktu dan upaya untuk mengurangi ketidakpastian dan untuk berkomunikasi secara lebih bermakna. Kesadaran diri dan perbedaan antar budaya. Makin besar perbedaan antar budaya, makin besar kesadaran diri atau mindfulness para partisipan selama komunikasi. Ini mempunyai konsekuensi positif dan negatif. Positifnya, kesadaran ini barangkali membuat kita lebih waspada. Ini mencegah kita mengatakan hal-hal yang mungkin terasa tidak peka atau tidak patut. Negatifnya, ini membuat kita terlalu berhati-hati, tidak spontan dan kurang percaya diri. 5. Interaksi awal dan perbedaan antar budaya. Perbedaan antar budaya terutama penting dalam interaksi awal dan secara berangsur berkurang tingkat kepentingannya ketika hubungan menjadi lebih akrab. Walaupun kita selalu menghadapi kemungkinan salah persepsi dan salah menilai orang lain, kemungkinan ini khususnya besar dalam situasi komunikasi antar budaya. 6. Memaksimalkan hasil interaksi. Dalam komunikasi antar budaya, kita berusaha memaksimalkan hasil interaksi. Ada 3 konsekuensi yang dibahas oleh Suna Frank tahun 1989 yang mengisyaratkan implikasi penting bagi komunikasi antar budaya. Yang pertama, orang yang berinteraksi dengan orang lain yang mereka pikirkan akan memberikan hasil positif. Misalnya, kita memilih berbicara dengan rekan sekelas yang banyak kemiripannya atau sefrekuensi dengan kita ketimbang orang yang sangat berbeda dengan kita. Kedua, bila kita mendapatkan hasil yang positif, kita terus melibatkan diri dan meningkatkan komunikasi kita. Tetapi bila kita memperoleh hasil negatif, kita mulai menarik diri dan mengurangi komunikasi. Ketiga, kita membuat prediksi tentang mana perilaku kita yang akan memberikan hasil positif. Contohnya, pilihan topik, posisi yang kita ambil, perilaku nonverbal yang kita tunjukkan,
dan sebagainya. Kita kemudian melakukan apa yang menurut kita akan memberikan hasil positif dan berusaha tidak memberikan hasil negatif. Tidak hanya itu, prinsip-prinsip komunikasi antar budaya, adapun prinsip menurut Daryanto meliputi beberapa hal, yaitu verbalistik dan non-verbalistik. Verbalistik merupakan lambang-lambang yang menggambarkan perbedaan kebudayaan. Lambang-lambang tersebut mempersatukan budaya dominan dan memperkuat identitas anggota dari subbudaya tersebut. Ketika budaya dominan mengadopsi lambang-lambang tersebut, terbentuklah pola budaya akomodatif, adaptif, dan asimilatif. Selanjutnya, non-verbalistik sendiri dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melalui percakapan secara substansial antar budaya, yaitu penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa isyarat seperti gerakan tubuh, sikap, kontak mata, ekspresi muka, dan lain-lain. Menurut Ekman dan Vincent, tipe gerakan tubuh yang menggambarkan komunikasi non-verbalistik yaitu emblem dan ilustrator. Emblem adalah gerakan tubuh dan ekspresi wajah yang memiliki nilai sama dengan pesan verbal, yang disengaja dan dapat berdiri sendiri tanpa bantuan verbal. Ilustrator merupakan gerakan tubuh dan ekspresi wajah yang melengkapi pesan verbal. Misalnya, ekspresi wajah yang gembira ketika kita memberikan penjelasan untuk menunjukkan bahwa yang dibahas merupakan hal yang menyenangkan. Selanjutnya, kita melangkah ke materi asumsi komunikasi antar budaya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Asumsi komunikasi antar budaya. Berbicara dengan bahasa adalah kunci penting dalam mewujudkan suatu komunikasi. Seorang komunikator yang baik adalah mereka yang memiliki kemampuan berbahasa, baik itu verbal maupun non-verbal, yang bisa dipahami oleh komunikannya. Atas dasar uraian ini, beberapa asumsi komunikasi antar budaya yang didasarkan atas hal-hal berikut. Yang pertama, komunikasi antar budaya dimulai dengan anggapan dasar bahwa ada perbedaan persepsi antara komunikator dengan komunikan. Yang kedua, dalam komunikasi antar budaya terkandung isi relasi antar pribadi. Yang ketiga, gaya personal mempengaruhi komunikasi antar pribadi. Yang keempat, komunikasi antar budaya bertujuan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian. Yang kelima, komunikasi berpusat pada kebudayaan. Dan yang terakhir, efektivitas antar budaya merupakan tujuan komunikasi antar budaya. Selanjutnya, penjelasan mengenai materi ruang lingkup komunikasi antar budaya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ruang lingkup komunikasi antar budaya. Berdasarkan analisis sederhana, ruang lingkup komunikasi antar budaya dapat dirinci ke dalam 4 wilayah utama, yaitu yang pertama, mempelajari komunikasi antar budaya dengan pokok bahasan proses komunikasi antar pribadi dan komunikasi antar budaya termasuk di dalamnya. Komunikasi di antara komunikator dan komunikan yang berbeda kebudayaan, suku bangsa, ras, dan etnik. Yang kedua, komunikasi lintas budaya dengan pokok bahasan perbandingan pola-pola komunikasi antar pribadi lintas budaya. Yang ketiga, komunikasi melalui media di antara komunikator dan komunikan yang berbeda kebudayaan namun menggunakan media, seperti komunikasi internasional. Yang keempat, mempelajari perbandingan komunikasi massa, misalnya membandingkan sistem media massa antar budaya, perbandingan komunikasi massa, dampak media massa, dan tatanan informasi dunia baru. Selanjutnya, adapun kesimpulan yang kami dapatkan setelah berdiskusi mengenai materi tadi, yaitu komunikasi antar budaya merupakan komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan atau kepercayaan berbeda seperti ras, etnik, atau sosial ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Tidak hanya itu, komunikasi antar budaya juga meliputi prinsip, asumsi, serta ruang lingkup antar budaya, yang dimana hal ini memperkenalkan kita tentang berbagai macam budaya yang ada. Karena hal ini juga kita dapat membedakan budaya-budaya yang ada
kita, yaitu negara Indonesia. Itulah tadi penjelasan mengenai prinsip asumsi dan ruang lingkup antar budaya. Sebelumnya, terima kasih buat rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan mengenai materi ini. Terima kasih juga buat yang sudah mendengarkan ataupun menonton video ini. Saya mewakili rekan-rekan saya memohon maaf jika ada kesalahan pada presentasi kami ataupun ada kata-kata yang menyinggung atau kurang enak didengar. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube ini ya, karena YouTube ini mengajarkan kita mengenai ilmu komunikasi atau komunikasi itu sendiri. Sekian dari kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.